Pemirsa DKI Jakarta kembali menerapkan PPKM level 2 hingga 2 pekan mendatang. Sejumlah aturan kembali disesuaikan, salah satunya kapasitas mal hanya 50%. Pemerintah kembali menerapkan PPKM level 2 untuk wilayah DKI Jakarta. Sejumlah aturan kembali disesuaikan, salah satunya aturan jam buka mal atau pusat perbelanjaan hanya dibatasi hingga pukul 9 malam. Kapasitas pengunjung juga hanya diperbolehkan 50%. Bagi tenan makanan, pengunjung diperbolehkan makan di tempat selama 60 menit. Sedangkan anak-anak di bawah 12 tahun diperbolehkan masuk mal dengan didampingi orang tua yang telah divaksin. Sementara itu, pemirsa, penyelenggara International Youth Championship 2021 diputuskan resmi ditunda. Hal itu lantaran adanya kebijakan baru pemerintah Indonesia terkait program pencegahan adanya varian baru COVID-19. Gelaran Indonesia Youth Championship 2021 yang rencananya dihelat di Bali dan di DKI Jakarta ditunda lantaran adanya varian COVID-19 Omicron yang mengintai. Dengan begitu, pelaksanaan soft launching Jakarta International Stadium juga batal. Sebelumnya, IYC 2021 ini direncanakan digelar di Stadion Kapten 1 Wayan Dipta Bali dan juga Jakarta International Stadium 4-11 Desember mendatang. Ada 4 tim yang berpartisipasi di ajang ini, yakni Indonesia All-Star U20, Barcelona, Atletico, dan juga Real Madrid U18. Telah diputuskan bahwa seluruh kegiatan olahraga dan kegiatan kebudayaan yang melibatkan orang asing dan berpotensi melibatkan orang banyak tidak diperbolehkan sementara ini. Kami mengapresiasi sikap pemerintah pusat yang amat berhati-hati ini, terutama dalam memilih untuk ekstra ketat menjaga perbatasan. Yang mencegah masuknya COVID-19 varian Omicron ke Indonesia, Imigrasi Kelas 1 khusus Soekarno-Hatta menolak 19 WNA dari sejumlah negara yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Presiden Joko Widodo pun mengingatkan varian Omicron sudah masuk ke negara tetangga. Pemerintah Indonesia terus melakukan pengetatan di setiap pintu masuk negara dari bahaya virus Omicron yang kemungkinan dibawa oleh pelaku perjalanan internasional baik WNI maupun WNA. Seperti yang diberlakukan di pintu masuk kedatangan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jumat pagi. Pemerintah juga mengevaluasi dengan memperpanjang masa karantina dari 7 hari menjadi 10 hari bagi WNA dan WNI yang datang ke Indonesia. Pihak Imigrasi Soekarno-Hatta telah melakukan penolakan sebanyak 19 warga negara asing dari sejumlah negara. WNA kita mempunyai layer pertama bagi subjek 11 negara. Apabila subjek 11 negara ini turun, petugas imigrasi memeriksa apakah yang bersangkutan pernah transit atau pernah tinggal di 11 negara yang tidak diperbolehkan, maka kita langsung mengarahkan untuk langsung berangkat melalui airlines yang telah membawa mereka ke negara kita. Sementara itu, Presiden Joko Widodo memperingatkan ancaman virus COVID-19 varian Omicron yang telah memasuki Singapura. Tadi pagi, informasi tadi Singapura sudah masuk dalam paling dekat kita. Yang ini meskipun masih dalam penelitian yang cepat, penularannya bisa 5 kali lipat. Adapun 11 dari 29 negara yang diketahui sudah terpapar virus varian Omicron, yakni negara Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Malawi, Mozambik, Eswatini, Angola, Zambia, dan Hong Kong. Dari Tangerang, Banten, dan Bali, Hasnugara Aris Wiyanto, iNews melaporkan.
Untuk mengetahui informasi terkini di Bandara Soekarno-Hatta, kita telah terhubung dengan Mahathir Muhammad di lokasi. Mahathir, silakan dengan laporan Anda. Ya, Mahathir. Ya, Irma, laporan kami bahwa di Bandara Soekarno-Hatta masih memang menerima atau masih berdatangan dari penerbangan internasional, khususnya di Bandara Terminal 3 Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kami melihat kurang lebih ada 13 penerbangan kedatangan yang dari berbagai macam negara, yang ini sudah berdatangan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dan untuk prosesnya sendiri bagi WNA maupun WNI yang nantinya akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3, khususnya di Indonesia, ini harus menjalankan serangkaian proses yang harus dilalui terlebih dahulu. Yang pertama adalah ketika turun dari bandara, mereka harus mempersiapkan semua persyaratan atau juga surat-surat yang memang sudah disiapkan seperti surat negatif dari COVID-19. Selanjutnya mereka juga harus bersiap-siap melewati validasi dari pihak Bandara Soekarno-Hatta. Habis itu mereka diwajibkan tetap harus menjalankan PCR walaupun sudah membawa surat hasil negatif COVID-19 dari negara mereka. Namun mereka tetap harus melakukan PCR yang sudah ditentukan oleh otoritas Bandara Soekarno-Hatta dan juga dari pihak Angkatan Darat, yaitu Satgas Udara yang memang sudah berada di Terminal 3. Dan ketika mereka sudah melakukan PCR, mereka diperkenankan untuk menunggu terlebih dahulu sambil menunggu hasilnya keluar. Ketika hasilnya keluar, mereka negatif atau positif. Kalau negatif, kita bicara negatif terlebih dahulu. Kalau negatif, ini mereka nanti akan langsung melakukan scan barcode. Scan barcode yang akan menunjukkan di mana ada kurang lebih 72 hotel yang sudah terintegrasi dan juga sudah diakui oleh pemerintah untuk bekerja sama untuk menangani pasien yang dari luar negeri untuk dikarantina nanti di 72 hotel tersebut. Jadi mereka nanti bisa memilih hotel-hotel mana, menyesuaikan lokasi, menyesuaikan juga dari biaya yang mereka bisa tentukan sendiri. Dan ketika mereka sudah menentukan hotel, mereka harus menunggu hasil PCR. Kalau mereka negatif, nanti dari pihak hotel akan mengarahkan mereka, mendampingi mereka hingga ke belakang kami ini. Mereka langsung bisa membawa barang-barangnya, mendampingi hingga ke mobil pihak hotel. Nantinya langsung mereka akan menuju ke hotel yang sudah ditentukan. Namun untuk WNI, nantinya bagi khususnya pelajar, PNS, dan lain sebagainya, khususnya yang dikategorikan oleh pemerintah, ini mereka bisa menuju ke Wisma Atlet atau rumah sakit yang memang sudah ditentukan. Tadi kami sempat berbincang sedikit dengan Satgas Udara bahwa untuk hotel sendiri ada kurang lebih 72 dan rumah sakit rujukan itu ada di Wisma Atlet, salah satunya rumah sakit Wisma Atlet Pademangan juga bisa menjadi rumah sakit rujukan untuk kategori pelajar maupun PNS dan juga lainnya. Sementara seperti itu, kembali Irma di studio. Baik, terima kasih Mahathir Muhammad melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali. Baik pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di MNC Now.